Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agak jauh suara. So we can start from a background. Learning a language is an effort that is not easy and sometimes boring, sometimes interpretation, and occasionally effort a sign in relation to effort to change and positive atmosphere. Education or teaching tools media have a very important role because tools or media are tools that help the learning process, especially tools relate to the sense of hearing and sight. And then we can move to problem formulation. First, what is Islamic education media? Second, implementation of Surah An-Nahl 2005 in educational media. And last, what is the reason for the exercise Surah An-Nahl 2005? So what is educational media? The National Education Association has a different meaning. Media as a form of communication, communication and audio, visual, and then equipment. Media shows mainly sense, heard, and read. So the media is everything that can be educational message from the same sources, so that it can stimulate comfortably concerned interest concept of students inside what the learning process. Di surah An-Nahl ini serulah manusia ke dalam Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik serta berdebatlah dengan cara yang lebih baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang paling tahu siapa yang tersesat di jalannya, dan Dia pula yang paling tahu siapa yang mendapat petunjuk. Jadi maksudnya berdebat kata di sini adalah mengkomunikasikan, kita namanya berdiskusi. Kalau kamu punya pendapat A, saya punya pendapat B, kamu punya pendapat C, ini didiskusikan. Itu istilahnya berdebat di dalam maksudnya. Lalu asbabun nuzul dari surat ini sebenarnya saya tidak menemukan di ayat 125 ini asbabun nuzul pastinya itu apa. Jadi saya berpatokan di ayat selanjutnya, yaitu di ayat 126 mengatakan bahwa ayat ini turun berkenaan dengan gugurnya paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Hamzah bin Abdul Muthalib radhiyallahu anhu dalam perang Uhud, dan dalam keadaan yang sangat mengenaskan, hidung dan telinganya terpotong, perutnya berat, dan kemudian diambil ibunya ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat kesudahan yang sangat mengerikan itu, beliau berkata, semoga rahmat Allah turun padamu, sesungguhnya engkau banyak sekali melakukan kebaikan dan selalu bersilaturahim. Seandainya saya tidak bersedih, niscaya engkau berbiasa agar selalu dimaksudkan Allah dalam hal yang banyak maksudnya. Demi Allah, kalau aku berhasil mengalahkan mereka kaum musyrikin, niscaya aku akan membalas kejujuranmu dan menewaskan 70 orang di antara mereka. Lalu dalam tafsir lain Al-Qurtubi menyatakan bahwa ayat ini turun di Makkah ketika adanya perintah kepada pihak Quraisy dan kepada Rasulullah SAW untuk melakukan senjata-senjata dengan pihak Quraisy. Tetapi masih tidak menjelaskan adanya riwayat yang menjadi strukturnya ayat ini, hanya berdasarkan kaidah usulnya saja. Jadi yang menjadi patokannya itu ada pengumumannya, bukan sebab diturunkannya. Lalu untuk tafsir dari surat ini itu mengenai pendidikan harus memperhatikan perkembangan jiwa keagamaan anak didik, karena faktor inilah yang justru menjadi sasaran media pembelajaran. Tanpa memperhatikan serta memahami perkembangan jiwa anak atau tingkat daya pikir dari anak, guru akan sulit dihadapkan untuk mencapai sukses. Lalu kesimpulannya adalah the first about
heart into Christ in harmony and understanding in every teaching and learning process. That is present self-confidence, trying to make media positive to deliver proceedings that need for explanation and always updating with the latest things. That's all for me. So we can move to the next presentation. Kamu cerita teks. Kalian cerita apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Honorable Mr. Dr. Instagram, lecturer MAG, lecturer in charge of the Tafsir Tabari course, and friends who are present in the class. This morning I will present my material. The title is Educational Improvement, Surah Al-Isra, verse 16. The background is human life cannot be separated from the environment. The environment can have a positive effect and development of this first have a negative influence on the human person. The educational environment is very much needed in the educational process. Thus, the educational environment functions to support the teaching and learning process, a comfortable and supportive environment for the implementation of the education is needed, and also influences the achievement of the desired educational goals. The table of content first is to know the definition of educational environment. Second, to know the surah that explains about educational environment. And third, to know the interpretation of Surah Al-Isra verse 16. The first chapter is discussion, definition of the educational environment. Environment in a general sense means the situation around us. In education supports the meaning of the environment is something that is outside the child in the universe. According to the Indonesian Dictionary, what is meant by the environment is the area that is included in it. While the environment is generally defined as the unity of space with all objects, our conditions, and living things, including human and their behavior, which affect the continuity of life and the welfare of human and other living creatures. The environment can be divided into three parts. They are the natural or external environment, the internal environment, and social or community environment. Jadi ada tiga lingkungan terdekat dibagi menjadi tiga, yaitu lingkungan alam atau eksternal atau lingkungan sekolah. Yang kedua adalah internal environment, yaitu lingkungan internal seperti dalam lingkungan keluarga, dan yang ketiga yaitu social or community environment, yaitu lingkungan sosial atau masyarakat. Jadi lingkungan alam atau lingkungan luar adalah sesuatu yang ada di dunia ini yang bukan manusia, seperti rumah, tumbuhan, air, iklim, binatang, dan sebagainya. The next first about educational environment. Yang terdapat di surah Al-Isra ayat 15 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fafasaku fiha fahaqqa 'alaiha qawlu fadammarnaha tadmira. Yang artinya, dan jika kami hendak membinasakan suatu negeri, maka kami perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah di negeri itu supaya mentaati Allah. Tapi mereka melakukan kedurhakaan dalam negeri itu, maka sudah sepantasnya berlalu terhadapnya perkataan kedua kami. Kemudian kami munculkan negeri itu semuncul-munculnya. Next, tafsir surah Al-Isra verse 16. Allah stated that if He wanted to destroy
the land. Then Allah commanded the people who live in luxury in that land to be open. This means that if a people has committed disobedience and crime, it really and deserve to be punished. Then Allah, because of His justice, doesn't immediately impose punishment before giving warning to their leaders to stop disobedience and give evil of their people and immediately return to obedience to Allah. Jadi tafsir dalam surah Al-Isra ayat 16 ini itu jika kami berkehendak membinasakan satu penduduk negeri dikarenakan perbuatan zalim mereka, maka kami memerintahkan kepada orang-orang yang hidup lewat di antara mereka untuk taat kepada Allah dan mentauhidkannya serta membenarkan para rasulnya. Sedangkan yang lain hanya mengikuti mereka saja. Lalu mereka meninggalkan perintah Tuhan mereka dan mendustakan para rasulnya, sehingga sudah pantaslah berlaku pada mereka ketetapan turunnya siksaan yang tidak bisa ditolak. Maka kami pun membinasakan mereka sampai habis ke akar-akarnya. Karena saking beratnya kejahatan mereka, maka kami akan perintahkan kepada orang-orang yang diberi kenikmatan di dalamnya, yaitu para pemimpin, para pemilik kewenangan, dan orang-orang yang memiliki kemuliaan untuk berbuat ketaatan dan kebaikan. Namun mereka menyimpang dari perintah kami, sehingga azab itu pasti menimpa ke mereka. Lalu kami binasakan mereka dan kami robohkan rumah-rumah mereka. And the last is conclusion. The general interpretation of Surah Al-Isra verse 68 are: Allah explained that if He wanted to destroy a land, then Allah commanded the people who will literally be that to obey Allah. Meaning that if the people have committed disobedience and crime, they deserve to be punished. Then Allah, because of His justice, doesn't immediately impose punishment before giving warning to their leaders to stop disobedience and evil of their people and immediately return to obedience to Allah. Obedience to clear. The next is the last presentation. Who's your name? Yeah, Shawwal. Give. Bagaimana? Saya 2%. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wasabi adalah Dr. Iskandar MAG, Wasili adalah Abdul Lahibah. Waktu setengah kasiron ila sifatil ladhi yukbir dihadam makan waktu yang lepas wa syukran kasiran ila mudarikuna ladhi yukbir mana virtual. Karena mendukung Allah Ta'ala Rabbul Alamin wa nasbihu azza wa jalla ala ni'mahi wa barakah hatta nastati an kita fi hadam makan insyaallah. Alhamdulillah. Salatan wa salaman ila hudurin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Insyaallah ana sifatun yaumil qiyamah. Dinu kasir awak tuna wana dulu bila makalati dinunggu atau ini tak pelinian. Wa qawlan nadkhul ila maqalati wa mabas awal qalakum asigatul masalati. Jadi al-awal at-ta'rifu taqwimu taqlimiyah wasani yani iradu taqwimi taqlimiyah wasalis yani asbabun nuzul wa tafsir min suratul baqarah ayat wasalasin kata Senin masalahin wa gordu min makolati yani dikaina rifa sigotu masalatil qobla. Baik, lanjutkan ila mengasih awal yakni background. Ya, jadi evaluasi
secara umum dan sekolah khususnya. Terus evaluasi juga dalam pembelajaran itu merupakan proses atau suatu komponen yang tidak dapat dipisahkan. Terus nadukul kita bahas pada yakni ta'rifu taklimnya, yakni takwim filosof dari bahasa Inggris itu evaluation ya. Jadi berasal dari kata value yang berarti nilai atau harga, dan bahasa Arab yang berarti at-taswim atau takwim yang berarti kerja atau epos, dan juga upaya dalam menilai sesuatu dengan menggunakan kriteria tertentu. Terus juga objek dari pembahasan dalam evaluasi pendidikan ini ialah kegiatan secara simultan mental dan kegiatan menilai sesuatu yang terencana, sistematis, dan berdasarkan dengan tujuan yang jelas secara menyeluruh. Dan juga evaluasi menurut pendidikan Islam adalah suatu cara atau upaya untuk menilai perilaku peserta didik berdasarkan perhitungan yang menyeluruh meliputi aspek psikis dan spiritual, karena pendidikan Islam tidak hanya melahirkan manusia peserta didik saja yang berilmu dan agamis, tapi juga manusia ya pembelajaran yang berilmu dan beragama, beramal soleh dan mengabdi kepada Tuhan dan masyarakat. Selanjutnya adalah evaluasi ditetapkan pendidik Islam bukan hanya sekedar menilai atau suatu kegiatan secara spontan, tetapi merupakan kegiatan menilai sesuatu secara terencana, sistematis, dan menyeluruh. Sedangkan dalam arti khusus adalah aspek-aspek tertentu. Yang peserta didik di sini sebenarnya bukan hanya sebagai objek evaluasi. Jadi ada beberapa unsur yang harus diperhatikan dalam mengevaluasi peserta didik. Yang pertama adalah mengukur apa yang harus diukur dengan menggunakan teks dan otentik secara valid. Yang kedua adalah berorientasi pada kompetensi berdasarkan kompetensi ukuran keberhasilan pembelajaran akan diketahui secara jelas dan berarah. Terus selanjutnya adalah evaluasi kontinu, tidak boleh dilakukan secara kebetulan. Terus selanjutnya adalah menyeluruh dalam mengevaluasi objek. Dan selanjutnya adalah bermakna. Evaluasi itu diharapkan memiliki makna yang sangat berarti bagi semua pihak. Dan yang terakhir adalah adil dan objektif dalam pelaksanaannya. Oke, selanjutnya itu ya. Surah dari Al-Baqarah ayat 31 dan 32. Alama al-Qur'an minasyaitonir wa alama dan asmaul sunnatul malaikatu faqala anbi'uni bi asma'i haula'i kuntum shadiqin. Wa qalu subhana rabbika la ilaha illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yang artinya dan diajarkan kepada Adam nama-nama semua benda, kemudian diperintahkan kepada para malaikat seraya berfirman, sebutkan kepada aku nama-nama benda ini jika kamu memang benar. Dan mereka menjawab, maksud engkau tidak ada yang kami ketahui selain apa yang telah engkau ajarkan kepada kami. Sungguh engkaulah yang maha mengetahui maha bijaksana. Selanjutnya adalah pokok-pokok yang mungkin kita sudah tahu ya, bahwa alama itu dia telah mengajarkan, terus mu'aradahum dia telah menyampaikan, terus ambiluni itu beritahulah aku, dan tadinya subhanaka tuh kayak masuk engkau. Dan selanjutnya adalah asbabun nuzul dan tafsir. Yang pertama adalah asbabun nuzul dari tafsir Al-Baqarah surah ayat 31 dan 32. Di sini diambil dari kitab Ashabul Ibnu Katsir. Ini di sini dijelaskan bahwasanya
Nabi Adam itu diciptakan dengan segala pengetahuan yang telah diberikan oleh Allah. Nah terus malaikat itu mengatakan, mengapa kamu menciptakan Adam sedangkan kami ini sudah perfect lah, sudah sempurna di mata yang lain. Nah terus Allah itu menguji dengan coba kalian sebut salah satu nama-nama yang ada di muka bumi. Nah lalu malaikat itu tidak bisa menyebutkan secara menyeluruh. Lalu disuruhlah Adam untuk menyebutkan nama-nama yang ada di muka bumi secara menyeluruh. Dan setelah itu lalu malaikat mengakui bahwa Adam adalah sebaik-baik makhluk yang ada di muka bumi ini. Itu dari Asbabun Nuzul. Dan tafsir dari surah Al-Baqarah yaitu dari Ibnu Katsir, di sini juga sama seperti Asbabun Nuzulnya, tapi yang mana Nabi Adam itu diberi pengetahuan oleh Allah secara menyeluruh. Ya, jadi Allah itu memberikan kita atau bani-bani Adamnya itu secara ilmu yang telah diberikan oleh Allah. Nah, jadi di mana malaikat itu ingin, bahasanya dulu tuh ingin melebihi daripada Adam, sedangkan Adam itu telah Allah bersabda, inna khalaqal insana fi ahsani taqwim. Jadi sesungguhnya manusia itu adalah sebaik-baiknya ciptaan yang telah diciptakan oleh Allah. Selanjutnya yaitu conclusion atau kesimpulan yang dapat saya sampaikan adalah bahwasanya pendidikan itu sangat penting, dan juga evaluasi atau evaluasi dari sebuah pembelajaran itu tidak bisa dilepaskan dari material atau objek-objek dalam metode proses pembelajaran. Dan sugestinya, dan di sini saya harapkan kepada teman-teman sekalian untuk terus mengevaluasi diri kita agar lebih baik di kedepan harinya. Baik, mungkin hanya ini dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan di sini kami membuka 3 pertanyaan. Oke, baik teman-teman sekalian, karena ingin mempersingkat waktu yang telah kita lalui tadi, jadi izinkan kami untuk menjawab pertanyaan yang telah dilontarkan oleh teman-teman sekalian ya. Jadi untuk pertanyaan Guru tadi, menurut saya ya secara individu, ya kan tadi jawabnya aku. Jadi menurut individu saya, mungkin ranah dari metode atau media yang telah saudara sampaikan tadi mungkin lebih cocoknya itu masuk ke metode pembelajaran ya. Jadi gimana sih caranya seorang murid itu menggunakan media? Nah di sini medianya itu ya telah disampaikan tadi secara daring atau gimana untuk menyampaikan dari guru kepada murid. Nah jadi guru itu bagaimana caranya guru itu menggunakan metode-metode yang secara atau metode-metode yang relevan untuk digunakan di masa sekarang ini, menggunakan media-media yang telah disediakan pada zaman sekarang ini seperti kayak daring. Nah, dulu kan ada daring tuh, jadi gimana guru-guru sekarang itu mungkin bisa menggunakan kayak aplikasi Zoom atau Google Meet. Nah itu mungkin salah satu dari metode-metode yang berkembang pada saat ini, tapi menggunakan media yang telah disediakan. Nah, itu menurut saya sih. Garis relevan ya? Ya, relevan. Ada tambahan? Mungkin dari teman-teman yang lain ada yang mau nambahkan? Sepertinya kurang konsen gitu ya. Ayo kita lebih fokus lagi. Itu Nandela nah. Sepertinya Amel menambahkan. Saudara Amel bisa sepertinya ya. Nah, hebat tuh angkat tangan. Hebat. Aku bagi-bagi
saudari Erini ya. Masya Allah. Masya Allah, dia kemana dia? Aku nggak tahu.